Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Almunawara Lubis, NIM 2340-2042. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dinamakan dengan ekonomi moneter Islam itu. Nah, ekonomi moneter Islam itu adalah cabang dari pengelolaan uang, kebijakan moneter, dan sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, secara singkatnya adalah ekonomi moneter Islam mengatur bagaimana uang diciptakan, diedarkan, dan didedikasikan agar stabil dan tidak beredar secara sembarangan. Nah, prinsip utama ekonomi moneter Islam itu ada 5. Yang pertama, larangan riba. Tidak adanya bunga dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, ada uang bukan komoditas, yang dimana maksudnya uang hanya alat ukur, tukar, dan satuan nilai. Yang ketiga adalah keterikatan dengan sektor real, yang dimana aktivitas moneter harus terkait dengan kegiatan ekonomi, produksi, pegangan, dan jasa. Yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan. Sistem moneter harus mencegah penumpukan kekayaan dan keseimbangan. Yang kelima adalah larangan gharar dan maisir. Tidak boleh ada ketidakjelasan dan ketidakpastian dan spekulasi atau judi. Nah, ada juga instrumen dalam ekonomi moneter Islam. Yang pertama itu bagi hasil. Bagi hasil itu adalah mudharabah, musyarakah, zakat. Zakat adalah infak, sedekah, dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga adalah sukuk atau obligasi syariah. Yang keempat adalah kebijakan bank sentral syariah tanpa instrumen berbasis bunga. Nah, tujuan ekonomi moneter Islam juga adalah yang pertama adalah menjaga stabilitas nilai uang. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Yang keempat, mewujudkan maqasid syariah atau kemaslahatan umat. Nah, apa sih perbedaan antara ekonomi moneter Islam dan ekonomi konvensional? Nah, perbedaannya itu yang pertama adalah dari dasar sistemnya, yang dimana dalam ekonomi moneter Islam itu berbasiskan syariat Islam, yang dimana Al-Quran dan hadis. Sedangkan konvensional berdasarkan teori ekonomi umum. Yang kedua adalah larangan riba. Di ekonomi moneter Islam ada yang dinamakan tidak ada boleh bunga, sedangkan di konvensional menggunakan bunga. Yang ketiga adalah cara mendapatkan keuntungannya. Di ekonomi moneter Islam yang pertama, cara mendapatkan keuntungannya itu dengan bagi hasil yang dinamakan untung dan rugi bunga, musyarakah atau mudharabah. Dan di konvensional adalah bunga tetap walaupun usaha rugi. Yang keempat adalah fungsi uang. Fungsi uang dalam ekonomi moneter Islam adalah sebagai alat tukar atau hanya alat ukur. Yang keempat, uang bisa dijadikan komoditas untuk mencari untung. Contohnya itu dalam ekonomi moneter Islam seperti aku ingin membuka usaha dan aku meminjam uangnya itu ke bank, dan aku dan bank membuka usahanya itu sama-sama, dan untung rugi ditanggung sama-sama. Sedangkan di ekonomi konvensional adalah ketika aku meminjam uang, aku harus membayar dan menanggung ruginya itu sendiri. Nah, kesimpulannya adalah ekonomi moneter Islam itu lebih adil dan beretika, sedangkan ekonomi moneter konvensional lebih ke fokuskan bunga dan keuntungan. Sekian dari penjelasan saya tentang ekonomi moneter Islam dan ekonomi konvensional.